Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mardatila, NIM 2020-12025 dari kelas Metodologi Penelitian 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus. Latar belakang penelitian ini yang pertama, pada tahun 2022 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus tidak mencapai target dikarenakan adanya pemberlakuan tarif PBB yang baru. Setelah ada penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, hal tersebut dikurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, serta pemahaman pajak. Yang keempat, motivasi saya dalam melakukan penelitian ini adalah agar saya dan juga pembaca dapat lebih memahami tentang pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, penelitian yang saya lakukan berbeda dengan jurnal acuan, yaitu adanya tambahan variabel berupa pemahaman pajak agar dapat mengetahui tingkat pemahaman pajak yang standar bagi masyarakat. Serta tempat saya melakukan penelitian adalah di Kabupaten Kudus dikarenakan aktivitas pajak, terutama pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus menurun drastis pada tahun 2022 sehingga perlu diteliti. Tujuan penelitian ini, 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori ini menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan dispositional attribution dan situational attribution. Dispositional attribution merupakan penyebab internal, sedangkan situational attribution merupakan penyebab eksternal. Pada bagian ini merupakan hipotesis yang telah saya olah dari berbagai macam penelitian terdahulu sehingga memunculkan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak atau X1 yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Hipotesis yang kedua ada sosialisasi pajak atau X2 yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Hipotesis yang ketiga ada sanksi pajak atau X3 yang berpengaruh negatif kepada wajib pajak atau Y. Dan yang terakhir yaitu hipotesis keempat, pemahaman pajak atau X4 yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis datanya berupa data primer, pengumpulan datanya berupa kuesioner dengan skala Likert 5 poin, pengolahan datanya berupa editing, coding, tabulasi, dan scoring. Analisis data terdiri dari yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, ada pengujian kualitas data yang diberi dua tahapan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang ketiga, ada pengujian asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir, uji heteroskedastis. Lalu yang keempat, pengujian hipotesis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, uji statistik T. Yang ketiga, pengujian koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan yang keempat, uji signifikan simultan atau uji F.
Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.